Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, perkenalkan nama saya Zulkarnain. Saya mahasiswa Muhammadiyah Makassar. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya ketahui dari mites biologi dasar. Pertanyaan yang pertama itu adalah jelaskan kedudukan biologi dalam dunia sains. Jadi seperti yang saya ketahui bahwa biologi adalah cabang sains yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup. Nah, tentu mempertanyakan kedudukan biologi dalam sains itu sangatlah penting karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana organisme hidup berinteraksi dengan lingkungan mereka, bagaimana mereka berkembang dan bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan. Nah, kemudian dari pertanyaan yang kedua bahwa dia mempertanyakan bahwa sebutkan dan berikan contoh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah organisasi. Nah, di mana salah satu organisasi ini itu makhluk hidup memiliki struktur terorganisme atau terorganisir. Nah, di mana salah satu contohnya adalah manusia memiliki sistem organ yang terdiri dari organ jantung, paru-paru dan otak. Kemudian ciri yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di mana di sini contohnya adalah tentu ketika mempertanyakan pertumbuhan dan perkembangan, maka contohnya adalah ketika seorang bayi manusia itu dari bayi dia akan tumbuh menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja dan akhirnya dia menjadi dewasa. Itulah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian dari contoh yang ketiga yaitu respon terhadap perangsangan. Nah, kemudian dari respon dan terhadap perangsangan ini memiliki contoh seperti tumbuhan yang merespon cahaya dengan mengarahkan daun-daunnya ke cahaya matahari sehingga tumbuhan itu dapat subur dan tumbuh dengan teratur. Itulah yang disebut dengan respon terhadap rangsangan. Kemudian contoh yang keempat itu adalah metabolisme. Nah, makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk mengubah energi. Contohnya, hewan menggunakan makanan sebagai sumber energi melalui proses pencernaan dan metabolisme. Kenapa dikatakan bahwa memang betul bahwa makanan adalah sumber energi, sama seperti bukan hanya hewan, kita saja sebagai manusia ketika kita sedang beraktivitas setiap harinya lalu kita tidak makan, maka kita tentu tidak memiliki energi yang banyak. Makanya disebut ciri-ciri contoh ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah metabolisme. Nah, kemudian contoh yang kelima adalah reproduksi. Nah, makhluk hidup itu menghasilkan keturunan yang tentu ketika dipertanyakan mengenai soal reproduksi, maka itu akan menceritakan bagaimana menghasilkan keturunan. Ya, di sini tentu memiliki dua jenis reproduksi. Ya, yang pertama adalah reproduksi seksual dan kemudian yang kedua adalah reproduksi aseksual. Nah, contohnya manusia ya. Manusia tentu berproduksi melalui reproduksi seksual, di mana manusia akan melakukan hubungan intim antara dua sel yang berbeda. Nah, kemudian contoh yang keenam adalah adaptasi. Nah, tentu sebagai makhluk hidup memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya mereka. Ya, seperti kita saat ini, kita tentu butuh adaptasi untuk memberikan suatu kenyamanan bagi diri kita. Nah, contohnya contohnya kura-kura. Nah, kura-kura memiliki cangkang yang melindungi mereka dari predator yang akan memangsa. Seperti landak juga. Landak memiliki suatu adaptasi seperti dia menggunakan duri-duri yang ada di belakangnya untuk menghindari dari hewan-hewan yang akan memangsa landak tersebut. Nah, kemudian contoh yang ketujuh yaitu adalah homeostasis.
tentu makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan internal dalam tubuh mereka. Nah, contohnya manusia ya. Manusia dapat mengatur suhu tubuh mereka agar tetap konstan ya, tetap konstan meskipun suhu lingkungannya itu berbeda atau berubah-berubah, tetapi dia tetap bisa mengatur suhu di dalam tubuhnya. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga dari mites itu, jelaskan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, mengenai pertanyaan hal ini tentu hal ini itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya, di mana hal tersebut bahwa menjelaskan ketika sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, inilah perbedaan keduanya, bahwa tumbuhan itu memiliki dinding sel sedangkan hewan itu tidak memiliki dinding sel. Oke, baik, kemudian pertanyaan selanjutnya bahwa kemudian pertanyaan yang keempat itu mempertanyakan di mites itu adalah apa perbedaan ekosistem dan biola. Jadi ekosistem itu adalah lingkungan hidup yang terdiri dari komunitas organisme dan lingkungan fisik di mana mereka hidup. Nah, sedangkan bioma adalah salah satu tingkat organisasi yang lebih tinggi dari ekosistem. Contohnya bioma taiga terdapat di Rusia dan Kanada. Nah, baik, kemudian pertanyaan kelima itu mempertanyakan bahwa dalam sistem klasifikasi tumbuhan terdapat beberapa sistem klasifikasi. Di sini mempertanyakan bahwa sebutkan masing-masing klasifikasi tersebut. Nah, oke, baik, jadi klasifikasi yang pertama itu adalah karakter morfologi. Nah, di mana karakter morfologi ini adalah sistem klasifikasi ini menggunakan karakteristik morfologi atau bentuk fisik tumbuhan untuk mengelompokkan mereka. Kemudian yang kedua adalah evolusi dan hubungan kekerabatan. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah habitat atau lingkungan hidup. Nah, tentu dalam hal ini itu memiliki habitat atau lingkungan hidup untuk mengelompokkan tumbuhan berdasarkan habitat atau lingkungan hidup di mana mereka ditemukan dan tumbuh di tempat lingkungan tersendirinya. Kemudian yang keempat adalah sistem klasifikasi berdasarkan sistem reproduksi. Nah, tentu sistem klasifikasi ini mengelompokkan tumbuhan berdasarkan sistem tumbuhan. Dapat diklasifikasikan menjadi contohnya tumbuhan berbiji. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dia mempertanyakan bahwa jelaskan cara-cara penanaman spesies. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh penanaman spesies. Nah, pertama adalah pertama-tama kita akan memilih spesies yang tepat. Nah, sebelum kita menanam spesies tumbuhan, maka kita perlu memilih tumbuhan yang tepat untuk kita tanam, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah persiapkan tanah. Nah, sebelum kita sudah mendapatkan tumbuhan yang sesuai kebutuhan kita, maka sebelum kita menanam, maka kita memerlukan tanah yang cocok bagi tumbuhan yang kita pilih. Karena tidak sembarangan kita akan menanam tumbuhan itu di tanah-tanah yang tidak sesuai dengan keinginan tumbuhan itu. Contohnya, tumbuhan ini dia lebih suka tumbuhnya di lumpur, lantas kita hanya menanamnya dia di tempat yang berpasir. Nah, tentu kita dikatakan salah satu langkah untuk cara penanaman spesies itu ya adalah ini. Poin kedua adalah mempersiapkan tanah. Kemudian selanjutnya adalah memilih metode penanaman. Nah,
Metode penanaman yang dapat digunakan seperti penanaman biji, apakah kita akan menanam seperti biji, ataukah kita stek atau pembibitan. Nah, kemudian selanjutnya adalah persiapkan bibit. Nah, di sini kita akan mempersiapkan bibit. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah penanaman. Nah, setelah kita sudah dapat bibit, setelah kita sudah menentukan tanahnya, maka kita akan mempersiapkan penanaman. Nah, setelah kita selesai penanaman, maka kita perlu perawatan. Nah, tidak hanya menanam saja, tetapi setelah kita menanam tumbuhan yang kita tanam sesuai kebutuhan kita, maka tumbuhan itu perlu juga perawatan. Sama halnya dengan manusia. Manusia juga perlu dirawat, manusia juga perlu diberikan apa yang dia inginkan kehidupannya. Contohnya kita membutuhkan pendidikan, dan tumbuhan juga membutuhkan suatu perawatan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemantauan dan perkembangan. Nah, di sini adalah kita akan memantau dan perkembangan, di mana pemantauan dapat berkembang apakah tumbuhan yang kita tanam itu berkembang ataukah tidak. Ya, mungkin hanya ini dari jawaban saya dari soal yang ke-6, itu mempertanyakan jelaskan tata cara penanaman spesies. Kemudian soal yang ke-7 adalah kemudian soal yang terakhir itu soal yang ke-7, sebutkan 3 jenis tumbuhan kehutanan beserta klasifikasi tumbuhan masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah pohon rewot. Pohon rewot ini termasuk dalam keluarga Cypressaceae, di mana tumbuhan ini itu memiliki banyak jenis. Seperti yang pertama adalah jenis tumbuhan kehutanan klasifikasi tumbuhan masing-masing. Yang pertama adalah pinus, di mana pinus memiliki klasifikasi kingdom Plantae, divisi Pinophyta, dan kelas Pinopsida, kemudian ordo Pinales, kemudian famili Pinaceae. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang kedua adalah Eka atau Quercus pepi. Klasifikasinya adalah kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kemudian kelas Magnoliopsida, kemudian ordo Vagales, kemudian famili Fagarces. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah tumbuhan mahoni, di mana klasifikasi tumbuhan ini hampir sama, tetapi dia memiliki klasifikasi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, dan famili Maleaceae. Mungkin hanya ini dari saya, jawaban dari mites saya. Saya mungkin hanya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.